there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Marc Marquez ternyata sengaja disalip Alex demi menghindari penalti. Pembalap Spanyol Marc Marquez tampil mendominasi sepanjang akhir pekan MotoGP Thailand. Juara dunia 8 kali itu memenangi balapan sprint race pada hari Sabtu dan balapan utama pada hari Minggu. Yang menarik dalam balapan hari Minggu adalah misteri apa yang terjadi pada Marc Marquez di lap ke-7 di balapan Buriram. Marc Marquez yang mulai balapan dari pole position langsung tancap gas dengan membuka gap besar sejak awal. Namun dia kemudian ternyata sengaja melambat dan membiarkan pembalap Gresini Racing yakni Alex Marquez menyalipnya setelah keluar dari tikungan 3. Marc Marquez butuh berada di belakang motor lain untuk mengakali tekanan ban balapan motornya. Saya menyadari tekanan ban tidak cukup dan kemudian saya mencari slipstream. Dan saya hanya punya selisih 3 lap. Dan karena alasan itu saya hanya menyalip Alex dengan 3 putaran tersisa. Karena saya tidak menyelesaikan putaran maka saya tidak menyalipnya. Namun itu cukup kritis karena dengan penalti itu merupakan bencana. Namun kami bekerja sama dengan tim. Kami adalah sebuah tim dan kami berhasil, kata Marc Marquez menjelaskan kepada TNT Sport seperti dikutip dari Crash.net. Berdasarkan aturan MotoGP, pembalap harus melaju dalam tekanan minimum 1,8 bar selama minimal 60% Grand Prix. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan penalti waktu 16 detik. Pada akhirnya, Marc Marquez berhasil melalui hal ini dengan berada di belakang Alex selama beberapa lap, baru kemudian menyalipnya di 3 lap tersisa. Race Direction MotoGP minta maaf kepada Francesco Bagnaia atas bendera kuning yang salah. Race Direction MotoGP Make Web telah mengeluarkan permintaan maaf dan penjelasan setelah putaran latihan terbaik Grand Prix Thailand milik Francesco Bagnaia dibatalkan secara tidak tepat pada hari Jumat kemarin. Bagnaia menyatakan putaran 1 menit 29,492 detik dengan sekitar 3 menit tersisa di latihan Jumat sore yang menempatkannya di posisi ke-7 saat itu dan akan membuatnya tetap berada di dalam 10 posisi atau kualifikasi 2 teratas. Namun putaran ini dibatalkan konon karena ditetapkan pada kondisi bendera kuning akibat kecelakaan Marco Bezzecchi di tikungan 3 sekitar waktu yang sama. Akan tetapi, Bagnaia berada jauh dari insiden tersebut dan tidak berada di sektor yang seharusnya terkena bendera kuning saat itu. Bagnaia terpaksa melakukan upaya terakhir untuk masuk ke kualifikasi 2 dengan putaran terakhirnya yang kemudian harus dibatalkannya karena bertabrakan dengan Franco Morbidelli yang melambat di garis balap di tikungan 4. Saat berbicara kepada media, Bagnaia mengatakan Race Direction mengakui kesalahannya dan Webb selaku direktur kini mengeluarkan pernyataannya sendiri. Race Direction memutuskan bahwa bendera kuning dikibarkan secara tidak benar pada putaran yang dibatalkan Bagnaia. Hal ini disebabkan oleh kesalahan manusia, kata Race Direction. Kami sangat tidak senang dengan situasi yang tidak menguntungkan ini dan dampaknya terhadap akhir pekan Peko. Ketika seorang pembalap melewati bendera kuning, putarannya otomatis dibatalkan. Hal ini memengaruhi banyak pembalap hari ini, tetapi sayangnya itu adalah putaran tercepat Bagnaia di sesi tersebut. Putaran dibatalkan karena melewati bendera kuning, bukan karena seorang pembalap melewati sektor yang mengalami kecelakaan. Kami tidak dapat membatalkan pembatalan putaran bagi pembalap yang melihat bendera kuning. Namun kami dapat dan memang meminta maaf kepada Pecco Bagnaia dan tim Ducati Lenovo atas kesalahan manusia tersebut. Bagnaia mencatat bahwa pengarah balapan mendapatkan mereka tidak dapat mengembalikan putarannya karena akan membuka pintu bagi pembalap lain untuk mempertanyakan setiap waktu yang dibatalkan.
Pembatalan putaran ini membuat Bak Naya keluar dari 10 besar dan upaya terakhirnya yang dibatalkan berada di posisi ke-13 secara keseluruhan dan menghadapi kualifikasi 1 pada Sabtu pagi. Kata Francisco Bagnaia, Marc Marquez bermain-main dengan kami sepanjang balapan. Pecco Bagnaia, pemenang MotoGP Thailand tahun lalu, hanya mampu finish ketiga edisi kali ini. Pembalap Ducati itu gagal memenuhi targetnya. Sirkuit internasional Chang kali ini bukanlah sekutu bagi Bagnaia yang tampil baik di tes pramusim maupun akhir pekan ini tidak memiliki senjata untuk menghadapi kecepatan yang lebih baik dari Marc Marquez bersaudara, terutama Marc Marquez yang menyapu bersih balapan. Marc Marquez bermain-main dengan kami sepanjang balapan, kata pembalap Italia yang mengalami overhead itu. Saya memberikan segalanya, saya tidak bisa terlalu dekat dengan Alex untuk menyalipnya. Marc Marquez mempermainkan kami sepanjang balapan. Ambisinya adalah finish kedua, tapi kami finish ketiga. Dia melaju lebih lambat dan kehilangan waktu di beberapa bagian sirkuit. Jika Marc mau, dia bisa memenangkan balapan dengan selisih lebih dari 5 detik. Dia unggul 1 detik atau dari Alex yang membiarkannya lewat. Dia bermain-main di belakang. Dan kemudian dengan 2 lap tersisa, dia memutuskan untuk finish ketika dia memimpin. Dia melesat, dia memiliki lebih banyak kecepatan dari kami, kata Bagnaia menjelaskan. Selama 20 lap yang dipimpin oleh Alex Marquez, Pecco berusaha mendekati rekan setimnya. Ada saat-saat di mana ia terlihat akan bergabung dengan duo terdepan. Saya pernah mendekati Marc dalam jarak 0,3 detik, tapi dia memiliki lebih banyak dan lebih mudah baginya untuk menyalip. Saya memiliki kecepatan yang sedikit lebih baik dari Alex, tetapi setiap kali saya mendekat, saya kalah lagi. Saya harus menarik diri dengan ban yang sulit. Alex dan Marc melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada saya. Mereka mungkin melakukan semua tes dengan tes up dan perasaan yang sangat baik, tutup Pecco Bagnaia. Franco Morbidelli dihukum penalti 3 grid saat MotoGP Thailand hari Minggu. Franco Morbidelli telah diberi penalti untuk Grand Prix Thailand akhir pekan ini setelah melakukan aksi berbahaya, yaitu menghalangi Francisco Bagnaia di akhir sesi praktis hari Jumat. Juara dunia 2 kali, Bagnaia tersingkir dari 10 besar setelah usahanya di menit-menit akhir yang menempatkannya di posisi ke-7 dibatalkan, tampaknya karena pelanggaran bendera kuning. Hal ini memberinya waktu 1 putaran untuk mengamankan posisi kualifikasi 2 langsung untuk kualifikasi hari Sabtu, tetapi terpaksa menghentikan upaya itu ketika ia bertemu Franco Morbidelli yang melambat di tikungan 5. Franco Morbidelli dipanggil menghadap Stewart karena hal tersebut dan diberi penalti turun 3 posisi grid untuk Grand Prix hari Minggu. Selain Franco Morbidelli, rookie LCR Honda Sombia Chantra juga dihukum penalti 3 posisi grid yang sama untuk berkendara terlalu lambat di jalur balap. Pembalap PR46 yang berada di posisi ke-5 pada sesi praktis merasa penalti tersebut adil, tetapi mengatakan dia melambat karena pembalap lain di depannya melakukan hal yang sama setelah melewati lokasi kecelakaan Marco Bezzecchi di tikungan 3. Tidak ada bendera kuning, tetapi 2 pembalap di depan saya melambat drastis di tikungan 4. Dan ketika saya tiba di tikungan 4, saya melihat mereka melambat 7 dan 5 detik di sektor itu, lebih lambat dari biasanya, ujar Franco Morbidelli dikutip dari Crash. Jadi saya juga melambat, dan ketika saya melambat, saya berbalik, dan ketika saya berbalik, Pecco langsung menyusul. Dan dia tidak melambat karena waktu putaran itu sangat penting baginya untuk masuk ke kualifikasi 2. Jadi, kejadian berbahaya itu menimpa saya karena apapun bisa saja terjadi. Saya bisa saja melambat lebih jauh. Mungkin kami bisa saja bersentuhan. Jadi itu hukuman yang adil, ucap Franco Morbidelli.
Ai Ogura mengaku banyak belajar dari duel dengan Pecco Bagnaia. Ai Ogura menjadi kejutan terbesar pada hari Sabtu dan MotoGP Thailand. Ia tidak hanya menjadi pembalap rookie sekaligus Aprilia terbaik di grid, tetapi juga berjuang untuk posisi teratas dengan finish keempat di sprint. Sepanjang balapan, dia berhasil menempel Francesco Bagnaia dan mengakui bahwa dia bisa banyak belajar. Saya hanya mencoba meniru apa yang ia lakukan, karena pembalap di belakang Pecco selama 13 putaran adalah kualitas bagi saya. Saya belajar untuk menjadi lebih halus. Ketika diminta membandingkan Aprilia dengan Ducati, Ai Ogura menjawab, "Ya, saya tidak bisa membandingkan dengan Marc dan Alex Marquez. Saya bisa dibandingkan dengan Pecco, yang merupakan satu-satunya pembalap di depan saya. Saya unggul jauh di tengah tikungan, tetapi di tikungan stop and go, dia sedikit lebih unggul." Hasil mengejutkan di awal musim ini tidak mengubah tujuan atau pendekatan Ai Ogura. Seperti yang ia tegaskan, "Saya tidak terlalu peduli dengan posisi, saya hanya ingin memberikan yang terbaik dan posisi adalah posisi. Hari ini saya memberikan yang terbaik." Tutup Ai Ogura. Alami masalah sendiri, Fabio Di Giannantonio merasa GP25 membakarnya. Fabio Di Giannantonio harus mengundurkan diri dari sprint race MotoGP Thailand di sirkuit internasional Chang pada hari Sabtu kemarin karena temperatur Ducati di GP25 yang tinggi. Fabio Di Giannantonio adalah pembalap pertama yang rider pada MotoGP 2025 karena masalah teknis yang tidak terkait dengan kinerja di trek. Sementara Jack Miller adalah orang pertama yang keluar dari sprint race di Buriram karena crash saat berada di posisi terdepan. Setelah setengah jalan balapan, pembalap Pertamina Indoro VR46 itu mulai kehilangan posisi makin banyak hingga akhirnya ia memutuskan untuk pensiun setelah 11 lap dari 13 lap yang dijadwalkan. Pada awalnya, ada spekulasi bahwa hal itu mungkin terkait dengan cedera bahu, namun segera menjadi jelas bahwa itu ada hubungannya dengan motor Ducatinya. Di garasi, para mekanik mulai memeriksanya segera setelah pembalap asal Roma itu turun dari motornya. Berbicara kepada media termasuk motorsport.com, Fabio Di Giannantonio sendiri mengakui bahwa pengunduran dirinya disebabkan oleh masalah teknis yang berkaitan dengan panas karena motornya seolah-olah terbakar. Sampai-sampai ia memiliki hipotesis di kepalanya bahwa ada api di dalamnya. Motornya terasa terbakar. Kami tahu ini bukan masalah teknis, tapi dalam kasus saya, motor saya seperti terbakar. Di lintasan lurus saya bahkan tidak bisa meletakkan kaki saya di atas motor. Saya merasa seperti terbakar. Saya tidak tahu apakah ada api atau tidak, kata pembalap Italia itu. Itu sudah terjadi pada saya di sesi pagi kemarin. Saya harus melihat, tapi kami harus mencari solusinya karena tidak mungkin terus seperti ini. Pembalap lain di tim ini tidak mengalami masalah ini, tuturnya. Fabio Di Giannantonio adalah satu-satunya dari 6 pembalap Ducati yang sebagai bagian dari kesepakatan tim Valentino Rossi dengan Borgo Panigale dapat mengendarai motor yang sama persis dengan yang digunakan oleh pembalap tim pabrikan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Perbedaan dengan GP24 telah dikurangi dengan pilihan mesin, sasis, dan fairing aerodinamis dari versi lama. Tetapi Ducati pasti akan mencermati kekurangan itu. Jangan sampai terulang kembali di motor merah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih.